Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Sebagian orang, beberapa orang dari kaum Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan mereka apa yang mereka pinta. Summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian di waktu yang lain mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Hatta nafida ma indahu, sampai harta milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habis, sampai Rasulullah tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka. Faqala lahum hina nafida kullu syai' anfaqa biyadaihi, ketika semuanya yang ada yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis diberikan kepada mereka, maka beliau pun bersabda, ma yakun 'indi min khairin falan uddakhirahu ankum atau falan addakhirahu ankum. Seandainya ada sesuatu kebaikan, sesuatu yang aku miliki dari harta atau apapun yang aku punya, maka aku tidak akan sembunyikan sesuatu itu dari kalian. Sekecil apapun aku tidak akan sembunyikan dari kalian. Namun memang hartaku sudah habis, memang sudah tidak ada apa-apa lagi padaku. Kemudian beliau mengatakan, waman yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan membantunya untuk menjadi sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah ada pemberian yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rawi hadis ini adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi beliau dan ayahnya adalah sahabi. Makanya dikatakan di sini radhiyallahu anhuma, ay semoga Allah meridhai Sa'ad dan juga ayahnya. Sa'ad bin Malik ini terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Mungkin kita sering mendengar Abu Sa'id Al-Khudri, maka dialah Sa'ad bin Malik ini. Jadi kunyahnya adalah Abu Sa'id. Dan beliau ini salah satu di antara 7 sahabat yang meriwayatkan hadis yang lebih dari 1000. Ya. Seorang penyair mengatakan, ya, sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi 'anil mukhtari khairi mudar sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbasin kadza Ibnu Umar. Jadi ada 7 sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah terkenal seorang sahibus suffah yang bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang tidak punya harta, tidak punya apa-apa, sehingga beliau sibukkan waktunya hanya untuk
mengambil hadis, menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Sa'dun yang dimaksud di sini adalah Sa'ad ibnu Malik, Abu Sa'id Al-Khudri. Jabir bin Abdullah, Anas, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqatun yang dimaksud di sini adalah Ummul Mukminin, Siddiqatun bintu Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan keji dari orang-orang munafik di dalam 11 ayat yang turun, dan itu dibaca sampai hari kiamat. Siddiqatun Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqatun wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, ulamanya umat ini, penerjemahnya Al-Qur'an, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu anhu. Kada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Jadi 7 sahabat ini meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Apa yang beliau katakan? Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa orang dari kalangan Ansar meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa orang yang butuh sesuatu, kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diminta kecuali pasti memberi. Ya, kalau dia punya sesuatu, kemudian sesuatu itu diminta, pasti dia beri. Jangankan diminta, ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bajumu bagus sekali." Maka beliau pun segera memberi baju yang dikatakan bagus. Jangankan diminta. Seandainya ada orang yang memuji apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka langsung beliau beri. Dan ini menunjukkan tentang kemurahan hati Rasulullah SAW, kedermawanan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Dan ini yang patut kita tiru pada saat ini. Ya, kaum muslimin pada saat ini banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka kita tolong mereka. Mereka butuh bantuan, butuh uluran tangan, butuh untuk sembako, ya, untuk makanan pokok mereka. Ada di antara mereka yang butuh tempat tinggal. Ada di antara mereka yang butuh fasilitas seperti pakaian. Ada di antara mereka yang butuh biaya untuk kesehatan, ya, ada di antara mereka juga yang butuh untuk biaya sekolah dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk meneladani akhlak dan juga sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kedermawanan ini. Ya, bahkan saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang, Arab Badui, kemudian menarik kerah baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat itu yang beliau pakai adalah rida. Rida itu semacam selendang. Ya, kalau kita melihat orang ihram itu punya 2 helai pakaian. Satu dipakai di bawah, itu dikatakan izar. Satu lagi dipakai di atas, itu dikatakan rida. Dan orang Arab Badui ini menarik dengan 2 tangannya, menarik erat rida yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan bekas rida itu di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menoleh dan cuma tersenyum. Lantas orang Arab Badui ini mengatakan, "Ya Muhammad, a'ti min malillahi alladzi indak. A'tini min malillahi alladzi indak." Orang ini yang pertama tidak punya adab, kemudian menarik dengan keras, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga mengatakan, "Ya Muhammad." Padahal tidak boleh, ya, seorang muslim menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kata yang pantas untuknya. Tidak boleh menyebut dengan namanya, "Ya Muhammad." Baik. Kemudian orang ini mengatakan apa? "Ya Muhammad, a'tini min malillah." Dia mengatakan min malillah. Berikan kepadaku dari harta Allah yang ada di bawahmu atau yang bersamamu. Jadi orang Arab ini mengatakan, harta ini bukan milikmu ya Muhammad, berikan kepadaku. Ya, sungguh sangat tidak beradab sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tahu ini Arab Badui. Ya, memang dari sononya tidak punya adab karena jauh dari kehidupan masyarakat. Ya, mereka hidupnya bersama hewan-hewan ternak mereka. Jadi
Dimaklumi saja kalau memang akhlaknya seperti ini. Dan Rasulullah cuma tersenyum, tidak lebih dari itu. Rasulullah tidak mencaci, ya, Rasulullah tidak memukul, tidak memarahi, tidak menyuruh sahabat untuk menghukumnya, tidak. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, lihat ini kambing yang ada di antara dua gunung ini ambil sudah. Maka orang ini, ya, langsung saja mengambil kambing itu dan kembali ke kaumnya dan mengatakan kepada kaumnya, ya kaum aslimu, wahai kaum, masuk Islamnya, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya aku datang dari orang yang memberi pemberian yang tidak takut kefakiran. Sesungguhnya jitu min indi rajulin ata'an la yakhshal faqr. Jadi Rasulullah SAW itu kalau memberi sudah. Yang dia punya dia berikan dengan tanpa takut kefakiran. Karena itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim yakin bahwasanya apa yang dia miliki sekarang, apa yang di tangannya sekarang ini adalah titipan Allah, maka ketika dia memberi dia tidak akan takut fakir. Karena sungguhnya yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, bahkan hewan-hewan itu yang mereka tidak punya akal sebagaimana manusia, ya, yang mana mereka itu tidak menyimpan makanan sebagaimana manusia, ya, tidak menyimpan harta benda sebagai manusia, namun mereka yakin bahwasanya selama mereka masih hidup maka mereka akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seekor burung yang keluar di pagi hari, ketika dia bangun tidur dia merasa lapar, tidak punya apa-apa, perutnya kosong. Kemudian ketika kembali sore hari maka perutnya menjadi kenyang. Ini siapa yang memberi? Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hewan itu ada yang makanannya itu sulit dijangkau, ya, ada beberapa hewan seperti burung pemakan ikan. Dia hidupnya di udara, namun makanannya di laut. Ini kalau kita berpikir mungkin bagaimana bisa burung ini mengambil makanan yang ada di air. Namun itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah berikan kemampuan dia untuk menyelam sebentar mengambil ikan, atau ikannya yang akan keluar kemudian dimakan. Begitulah rezeki manusia. Ya, kadang-kadang datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Bahkan kita tidak menduga, tiba-tiba ada rezeki yang datang, ada tawaran pekerjaan, ada job. Itulah rezeki manusia. Makanya Rasulullah SAW memberi. Setiap kali ada orang yang minta, diberi. Demikian juga orang-orang Ansor ini. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian datang lagi mereka minta kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memberi apa yang mereka minta. Hatta nafida ma indahu, sampai harta yang ada bersama Rasulullah SAW itu habis. Makanan habis, uang habis, tidak punya apa-apa Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Ya, seandainya aku punya sesuatu, entah itu makanan atau uang, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Pasti aku beri kalau aku punya. Namun ini sudah habis. Kalian kemarin minta, sekarang minta lagi, habis sudah. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat, ya, dengan 3 wasiat yang agung, yang mana apabila 3 wasiat ini dilaksanakan oleh seorang mukmin maka Allah akan membantunya. Wasiat yang pertama adalah man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya maka Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi iffah itu adalah kehormatan. Iffah, ya, seorang muslim, kehormatan seorang muslim ini wajib dijaga, dan ini termasuk 5 perkara yang wajib kita jaga. Jadi di antara 5 perkara itu adalah hifdzu ad-din, menjaga agama, kemudian nyawa, kemudian akal, kehormatan, dan uang. Jadi ini 5 perkara yang merupakan hak asasi seorang muslim. Ini wajib dijaga. Agama kita jangan sampai rusak. Kita wajib menjaganya. Dan salah satu yang pengrusak agama yang paling berat adalah syirik. Ini yang harus kita hindari. Kemudian nyawa ini berharga sekali. Nyawa ini bukan main-main. Dalam umat Islam nyawa ini berharga. Maka tidak boleh, ya, nyawa itu dihilangkan tanpa ada sebab. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas.
Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Dari salah satu dari 3 hal. Ada orang yang berzina, orang yang muhsan berzina, kemudian orang yang membunuh, kemudian orang yang murtad keluar dari agama. Selain dari 3 perkara ini maka haram hukumnya menumpahkan darah seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah akal. Menjaga akal, karena akal ini adalah nikmat terbesar setelah iman. Setelah seorang hamba diberi iman, maka nikmat yang terbesar adalah akal. Dan karena akal inilah dia menjadi mukallaf. Kalau dia mengamalkan kebaikan dia mendapat pahala, kalau dia melakukan dosa dia mendapatkan dosa. Akal inilah yang bisa membedakan antara yang baik ya dan yang benar. Jadi ini harus dijaga. Kemudian yang keempat adalah kehormatan. Ya, kehormatan dijaga dari perbuatan zina, dari perbuatan fahisyah, ya, perbuatan maksiat. Ini harus dijaga. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan membantunya menjaga kehormatannya. Jadi orang yang digoda dengan syahwatnya, kemudian dia berusaha untuk menafikan syahwatnya, ya, kalau dia mampu menikah, nikah. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu nikah, maka nikahlah. Karena ini salah satu jalan untuk menjaga kehormatan. Ya, karena syahwat ini tidak bisa dibendung, harus disalurkan, dan salah satu penyalurannya adalah dengan menikah, dan itu adalah fitrah, bukan dengan dikebiri. Ya, kalau dikebiri itu menyalahi fitrah. Justru Islam mengatur fitrah supaya benar. Bagaimana? Karena ini tidak bisa dibendung, supaya benar disalurkan di jalan yang halal, yaitu dengan pernikahan. Kalau tidak bisa, maka ada solusi lain, yaitu dikurangi gejolak syahwatnya, dikurangi dengan cara apa? Faman lam yastati fa'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Yang tidak mampu menikah maka puasa. Karena puasa itu tameng, benteng, mengurangi gejolak syahwat. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, untuk mengontrol syahwatnya ini, untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, ya, baik itu zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengarkan, zina lisan dengan berkata-kata, ataupun dengan zina farj, dengan zina kemaluan, dengan melakukan perbuatan zina fal'iyadzubillah, maka dia jauhi perkara-perkara itu. Dengan menjaga kehormatannya ini, maka Allah akan membantunya. Kalau memang dia bersungguh-sungguh, ya, Allah mengetahui bahwasanya pada dirinya ada niat yang sungguh-sungguh untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan bantu. Siapa yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah, maka Allah akan membantu. Barang siapa yang ingin menjaga kehormatannya dengan puasa, maka Allah akan membantu. Kemudian yang kedua, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan benar-benar cukupkan kebutuhannya. Ya, kalau kita diberikan oleh Allah SWT rezeki yang sekarang ini kita miliki, kemudian kita merasa cukup, qanaah, artinya kita tidak meminta, tidak bergantung kepada makhluk. Sudah, ini alhamdulillah Engkau berikan rezeki kepadaku ya Allah, sekarang ini alhamdulillah telah cukup. Dan dengan begitu, ya, aku tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada selainmu ya Allah. Maka dengan rasa kesyukuran ini, rasa qanaah kita ini, Allah akan mencukupkan betul kebutuhan kita. Semakin banyak kebutuhan kita, maka Allah akan cukupkan. Kita ingat dulu ya, mungkin sebelum menikah di masa muda, itu uang sedikit cukup, atau kebutuhan kita masih pada waktu itu masih sedikit, dan ternyata alhamdulillah cukup. Ketika sudah mulai menikah, punya tanggung jawab menafkahi istri, ya, pekerjaan masih itu saja, pekerjaan masih amburadul, nggak jelas, sehari kerja kadang enggak, nunggu job, ya, kadang kerja gajinya pun terlambat, tapi alhamdulillah cukup. Ketika punya anak 1, demikian juga, padahal kerjanya juga sama dengan yang sebelumnya. Ternyata ini adalah rezeki dari Allah SWT. Jadi Allah memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ada di antara manusia itu yang butuh rezekinya banyak, maka Allah mengetahui, maka Allah berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang banyak. Di antara sahabat, ya, ada sahabat itu yang bernama Sa'ad ibnu Ubadah. Ini doanya ajib sekali. Doanya Sa'ad ini ajib sekali. Saat itu kalau berdoa tidak nanggung-nanggung. Jadi dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah,
la yuslihuni ilal katsir. Ya Allah, sesungguhnya tidak cocok, tidak pantas rezeki itu kecuali rezeki yang banyak. Tidak cocok untukku kecuali rezeki yang banyak. Ternyata apa? Ternyata Sa'ad bin Ubadah ini dari kakeknya, ayahnya, kemudian anak cucunya, keturunannya, ini memang orang-orang yang dermawan. Setiap hari dia menyembelih beberapa ekor unta, beberapa ekor kambing, kemudian memanggil masyarakat kaum Ansor, wahai kaum Ansor, siapa yang mau daging silakan datang. Siapa yang mau syaham, mau gaji, silakan datang. Siapa yang mau makanan silakan datang. Ini setiap hari Sa'ad bin Ubadah ini memanggil di atas rumahnya, masyarakat yang membutuhkan kebutuhan silakan datang ke rumah. Kalau orang seperti ini maka pantas ketika dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya tidak cocok untukku kecuali rezeki yang banyak. Pantas. Kalau kita ya infak saja masih pilih-pilih, ya dipilih gambarnya dulu. Kalau yang pakai songkok janganlah, ini pakai songkok ini untuk acara resmi. Pilih yang ya yang pakai golok. Sekarang tidak ada yang pakai golok. Taib. Kalau kita infak saja masih pilih-pilih, demikian juga rezeki yang akan kita dapatkan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah SWT, intinya siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah SWT, yastagni billah, merasa cukup, tidak bergantung kepada orang lain, maka Allah SWT akan memberikannya kecukupan. Dan Allah memang menjadikannya tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, waman yatasabbar yusabbiruhullah. Dan ini adalah dalil ketika Imam Nawawi memasukkan hadis ini di bawah tema sabar. Jadi ini dalilnya. Waman yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah membantunya untuk sabar. Dia ketika mendapati godaan berupa maksiat, digoda untuk maksiat, dimuluskan jalan menuju maksiat, diajak temannya, maka dia menyabarkan dirinya. Ya nafs, wahai jiwa, sungguhnya ini maksiat. Wahai jiwa, sungguhnya ini adalah kemungkaran. Wahai jiwa, sungguhnya ini adalah dosa. Jangan. Ketika dia berusaha untuk mengekang jiwanya, mengekang hawa nafsunya untuk menuruti kemauannya berbuat maksiat, maka Allah akan membantunya. Ingat kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan dengan kisah yang sangat indah sekali. Allah mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi. Ketika wanita itu yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam condong kepada Nabi Yusuf, cinta kepada Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun condong kepada wanita ini. Sebagai laki-laki normal, siapa yang tidak senang, siapa yang tidak suka, ya, yang tidak condong melihat wanita yang cantik, yang cerdas, yang berkedudukan, yang kaya raya? Siapa yang tidak senang? Ini kalau kita masukkan ke dalam tipe wanita yang dinikahi ini, 4 kriteria masuk semua. Iya, cantik, pintar, kaya raya, bernasab tentunya. Ini masuk semua 4 kriteria ini. Siapa yang tidak senang? Di tempat yang sepi. Makanya Allah SWT ini ibaratnya ini luar biasa ketika mengatakan wa ghallaqatil abwab. Jadi semua pintu ditutup. Tidak ada orang, cuma mereka berdua. Dan Yusuf pun sudah mulai condong. Laula an ra'a burhana rabbih. Kecuali pada saat itu Yusuf ra'a burhana rabbih, teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hendak melakukannya, Yusuf teringat Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusuf pun tidak mau. Seorang hamba, ya, ketika hatinya sudah condong, mulai condong dengan maksiat, sudah ada azam, keinginan untuk bermaksiat, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, maka Allah akan menetapkan hatinya. Allah akan membantunya. Ya, ini termasuk misdak daripada hadis ini. Siapa yang bersabar, maka Allah akan membantunya untuk bersabar. Kemudian juga sabar dalam ketaatan. Ya, ketika sedang puasa misalkan, ingin puasa Senin Kemis, puasa sunnah atau qiyamul lail. Barang siapa yang yatasabbar,
berusaha untuk sabar melakukan ketaatan ini. Ya, sudah mulai asar misalkan, mulai maghrib, menjelang maghrib, ternyata ada godaan untuk tidak puasa. Ini kan puasa sunnah. Ini sekarang ibu masak, masya Allah, masakan yang luar biasa, mubazir kalau tidak dimakan. Atau sedang qiyamul lail, pas bangun jam 1, tiba-tiba teringat, oh ini jadwal nonton bola. Ketika seorang bersabar dalam ketaatan, maka Allah akan membantunya. Yang penting ada niat dari hati kita, berazam. Ketika kita berazam untuk melakukan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita untuk melakukannya. Demikian juga sabar dalam menghadapi musibah. Ketika ada ujian, seseorang wafat misalkan, orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita wafat, musibah besar. Kemudian kita bersabar sambil mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah mengetahui di dalam hati kita ada kesabaran, maka Allah akan menguatkan hati kita. Jamaah sekalian, ketika seorang bersabar, berusaha bersabar dalam 3 hal ini, sabar di atas ketaatan, sabar untuk menghindari kemaksiatan, sabar untuk tidak mengeluh ketika mendapatkan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Karena dengan kesabaran ini dia akan hidup dengan bahagia. Jadi orang yang sabar itu bisa menahan dirinya, bisa menahan dirinya ketika dia sedang menjalankan ketaatan untuk terputus dari ketaatan itu. Ya, karena hati ini atau jiwa ini, hawa nafsu ini kadang-kadang lemah. Ketika diajak untuk melakukan ketaatan, kadang-kadang malas. Ya, di saat membaca Al-Quran, itu membaca Al-Quran paling 5 menit. Ya, 1 halaman itu sudah mulai berat mata ini. Kayak ada gajah yang menempel di sini. Tapi ketika buka HP, Facebook, masya Allah, sampai jam 12 kuat. Ini memang jalan ketaatan itu berat. Dan jiwa kita itu memang seperti itu, difitrahkan, ya, fitrahnya jiwa. Itu memang diciptakan untuk senantiasa condong dari ketaatan, untuk condong, tidak lurus di dalam ketaatan. Innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahimar rabbi. Jadi sungguhnya jiwa itu memang memerintahkan untuk perbuatan perbuatan buruk. Jiwa manusia ini, hawa nafsu ini memerintahkan untuk selalu berbuat buruk. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersabar, kemudian Allah berikan kesabaran, maka ini termasuk nikmat yang luar biasa. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibanding dengan kesabaran. Ketika dia ingin melakukan ketaatan, Allah berikan kesabaran. Ini qiyamul lail sebentar, insya Allah sebentar lagi selesai. Ketika dia mengingat pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia semangat lagi membaca Al-Quran. Ya, ketika mulai ngantuk, dia teringat dengan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya 1 huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Akhirnya dia semangat lagi. Atau dia mengambil sebab supaya tidak ngantuk, bikin kopi misalkan, habis minum kopi baca lagi Al-Qur'annya. Artinya ketika dia berusaha untuk bersabar dan Allah berikan, bantu kepada dia kesabaran, maka sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Ketika dia digoda untuk maksiat, demikian juga ketika dia bersabar dan Allah berikan dia kesabaran, maka insya Allah dia akan luput dari kemaksiatan. Dia akan lolos dari godaan tersebut, godaan sebesar apapun. Ketika ada niatan dari hati kita untuk melawan godaan itu, tidak, ini dosa, tidak, ini dosa. Lisannya ingin mengatakan perkataan yang dusta, perkataan yang mencemooh orang lain. Ya, kemudian tangannya ingin menulis, misalkan tulisan yang berbau dosa, menghina orang lain, mencela orang lain. Maka di sini dia mengatakan, oh ini dosa, ini perbuatan yang tidak pantas.
Kalau aku tulis itu, maka ini akan menjadi dosa bagiku. Bahkan bisa menjadi dosa jariah bagiku. Oleh karena itu aku tinggalkan. Ketika Allah berikan kesabaran kepada kita, maka itu nikmat yang luar biasa. Sabar untuk tidak komen. Kalau memang bukan bidangnya, memang tidak memiliki ilmu dalam masalah ini, sudah sabar saja. Ini ada kondisi seperti ini. Kemudian kita komen, wah Masya Allah, seolah-olah kita adalah pakar. Padahal baru mengaji kemarin sore. Seolah-olah pakar dalam masalah akidah, kita nyemplung situ, membahas masalah takfir, masalah tabdi', masalah yang besar, yang ulama saja kalau diminta berfatwa masalah ini pasti mereka akan mengumpulkan ulama yang lain. Tapi kita Masya Allah, ya, fatwa sini, fatwa situ. Ada masalah fikih, langsung di status fatwa ini, masalah yang lain, masalah yang besar, yang seharusnya ya, tidak menyibukkan diri kita, malah kita terjun di situ. Ya. Ini adalah godaan, termasuk syahwat ini, ya, termasuk syahwat dan juga termasuk syubhat. Karena di antara fitrah manusia itu ingin tahu sesuatu yang baru. Ini kok ada apa sih? Kok ada hashtag begini? Ini rame nih. Masuk dilihat. Oh begini. Kalau begitu ikut komen, ikut terjun di situ. Akhirnya ada orang yang debat lagi, sampai habis waktunya. Ya, ternyata berakhir dengan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya, kita lebih baik manfaatkan itu untuk apa? Untuk thalabul ilmi, membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, terjemahan, ya, membenarkan bacaan tajwid kita, belajar masalah fikih, masalah yang kita butuhkan sehari-hari. Wudhu kita, apakah wudhu kita sudah sah, sudah benar? Salat kita, apakah salat kita sudah benar? Ini dulu, ya, masalah-masalah yang paling prinsipil, yang paling kita butuhkan, yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Ini dulu kita selesaikan. Ya, ini belum saatnya. Ya, kancah kita belum di sini. Nah, kemudian juga bersabar ketika mengalami musibah. Ya, jadi sabar itu bukan di mulut sabar sambil nangis guling-guling. Ini bukan sabar. Jadi sabar sudah sabar. Ketika Rasulullah SAW, ini akan disebutkan dalam hadis yang akan datang. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar tentang kematian. Ya, di dalam hadis ini yang akan datang nanti cucunya yang meninggal. Di dalam riwayat yang lain itu putranya Ibrahim, putra laki-laki yang kebetulan pada saat itu hidup. Jadi umur Ibrahim sekitar 2 tahun. Luar biasa, anak 2 tahun itu lucu-lucunya. Ibrahim, ya, putra Nabi Muhammad SAW, pada saat itu menghadapi sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW melihatnya sambil meneteskan air mata. Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, engkau pun menangis, meneteskan air mata. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini rahmat. Ya, air mata ini keluar rahmat. Sesungguhnya aku sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim, namun aku tidak mengatakan kecuali perkataan yang diridhai oleh Allah SWT. Jadi inti dari kesabaran itu ketika kita tidak mengeluhkan takdir. Kita tidak mengeluhkan musibah. Ada musibah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang kadang-kala kita sedih. Sedih itu adalah fitrah. Bahkan Rasulullah SAW pun sedih. Dan sedih ini termasuk rahmat, ya. Karena kita sayang terhadap orang yang meninggalkan kita. Ini termasuk rahmat. Dan itu tidak menafikan kesabaran. Asalkan lisan kita ini tetap kita jaga. Tidak menggerutu, tidak mencela takdir. Ya. Demikian juga kita jaga perlakuan kita, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, dengan menyobek baju mereka, menggunting rambut mereka. Ini perbuatan jahiliyah. Seorang muslim tidak seperti itu. Dia akan tetap sabar. Dan ketika seorang muslim diberikan kesabaran ketika menghadapi musibah, maka sungguh ini adalah nikmat yang luar biasa. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadis yang selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah ta'ala fima naqalahu an Suhaib ar-Rumi. Jadi muallif Imam An-Nawawi mengatakan dari riwayat yang dinukilkan dari seorang sahabat Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Jadi sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya
semua perkaranya itu baik baginya. Semua urusannya itu baik baginya. Ay innar rasul wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada kondisi yang seperti itu kecuali bagi mukmin saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jadi seorang mukmin itu baik, dan itu tidak dimiliki oleh seorang mukmin. Karena apa? Karena seorang mukmin itu apabila diberikan atau diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur. Dan apabila ditimpa cobaan, ditimpa musibah, maka dia akan bersabar. Dan dua sikap ini ketika menghadapi nikmat, ketika menghadapi musibah, dengan bersyukur ketika menghadapi nikmat dan bersabar ketika menghadapi musibah, dua kondisi ini adalah suatu kondisi yang baik baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana yang kita tadi sebutkan, kesabaran itu memang nikmat yang luar biasa. Ketika seorang diberikan kesabaran, maka sungguh ya, nikmat yang lain itu akan terasa ketika ada kesabaran. Dan dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, bahwasanya kehidupan di dunia itu tidak lepas dari dua hal. Imma sarra wa imma dharra. Ya, kalau tidak senang, sengsara. Kalau tidak untung, buntung. Dan adakah di antara kita yang hidupnya itu senang terus, mulai lahir sampai sekarang senang terus, adanya? Atau sebaliknya, sengsara terus, mulai lahir sampai sekarang sengsara terus, ada nggak? Tidak ada. Kebanyakan bergantian, ya, bergantian. Sekarang senang, besok susah. Sekarang susah, besok senang. Ya, yang membedakan adalah frekuensinya. Ya. Ada yang senangnya itu panjang, susahnya sedikit. Ada yang susahnya panjang, senangnya sedikit. Makanya dikatakan di sini dua kondisi ini lazim. Mau senang mau susah ini lazim. Semua manusia akan mengalaminya. Tidak ada yang manusia cuma mengalami satu hal saja, senang meskipun dia anaknya kaisar, anaknya raja, anaknya siapa, pasti pernah susah. Pernah susah. Demikian juga tidak ada orang yang sengsara terus. Meskipun orang itu orang yang miskin sekali, hidup di pelosok sana, tidak punya apa-apa, pasti ada suatu kondisi ketika dia senang. Karena dua hal ini ya dikatakan lazim bagi manusia yang akan dihadapi dalam dunia ini. Ya, karena di dunia ini memang begitu. Kalau isinya kalau tidak senang ya susah. Namun yang menjadi masalah bukan masalah senang dan susah. Karena ini memang takdir Allah SWT. Ya, ketika memberikan kepada kita nikmat, menimpakan kepada kita musibah, yang menjadi masalah bukan ini. Yang menjadi masalah adalah sikap kita. Bagaimana kita menyikapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Maka di sini jelaskan sesungguhnya seorang mukmin itu menakjubkan perkaranya. Kenapa perkaranya menakjubkan? Apa yang menjadikannya istimewa? Bahkan Rasulullah mengatakan walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Tidak ada. Orang kafir tidak miliki seperti ini. Ini cuma miliknya orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakar. Kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Dan syukur ketika mendapatkan nikmat itu adalah sikap yang baik, sikap yang tepat. Bahkan dengan syukur kita, nikmat kita akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Jadi memang sikapnya harus bersyukur. Kemudian apabila ditimpa musibah, maka apa sikap yang terbaik? Wa in asabathum dharra sabar. Apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka akan bersabar. Jadi sikap yang baik ketika ditimpa musibah adalah sabar. Dan orang ketika menyikapi dua kondisi ini, baik kondisi senang, kondisi susah, kondisi untung, kondisi buntung, ini ada dua orang ya, dua jenis manusia. Dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang mukmin. Orang mukmin sebagaimana yang disebutkan hadis ini, ketika mendapat nikmat bersyukur.
ketika mendapat musibah bersabar. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang kafir, ya, orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika mendapat nikmat, entah itu harta, jabatan, pangkat, kedudukan, itu apa yang dilakukan? Dia tidak akan bersyukur, malah akan menjadi-jadi kekufurannya. Bahkan sampai dia mengatakan hadza min ilmin indi, ya, apa yang aku miliki ini dari ilmuku, dari kemampuanku. Sebagaimana Qarun, ya, kaya raya, hartanya banyak, bahkan kuncinya saja tidak mampu diangkat seorang, tidak mampu. Kuncinya ini bukan hartanya, kuncinya. Kita bayangkan ya, kalau satu rumah, satu gudang, satu kunci. Ketika kunci itu dikumpulkan tidak mampu diangkat oleh orang yang kuat, itu berarti berapa gudangnya? Ini gudangnya saja, belum isinya. Luar biasa, ya, luar biasa. Qarun mengatakan bahwasanya ini dari kemampuanku. Jadi kalau ada orang mukmin mengatakan bahwasanya apa yang aku miliki ini dari kecerdasanku, dari pekerjaanku, dari pendidikanku yang tinggi, dari usahaku, maka ini meneladani sikapnya Qarun. Orang mukmin tidak boleh seperti ini. Hanya orang-orang yang tidak beriman saja mengatakan bahwasanya ini berasal dari kemampuanku. Tidak, ini berasal dari Allah SWT. Ini adalah titipan Allah SWT. Jadi orang-orang yang tidak beriman ketika mendapatkan nikmat, yang pertama dia akan menasabkan kepada selain Allah, entah itu kepada dirinya atau kepada berhala atau kepada wali ini, tidak menasabkan langsung kepada Allah. Jadi dia tidak mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah, tidak. Namun dia mengakui nikmat itu berasal dari yang lain selain Allah SWT. Kemudian yang kedua, dia akan menggunakannya bukan dalam ketaatan. Bukan dalam ketaatan. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk apa? Untuk memotong jalan Allah. Artinya mereka melarang orang dari beriman kepada Allah. Dan itu akan mereka lakukan setiap zaman. Dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang. Yang namanya orang kafir, orang yang tidak beriman, mereka akan menginfakkan hartanya, akan mengeluarkan hartanya ini untuk melarang dari jalan Allah SWT, untuk menghalangi orang dari ketaatan kepada Allah, menghalangi orang dari beriman. Ini akan terus mereka lakukan. Allah sendiri yang menyebutkan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna laha fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan. Mereka akan terus menginfakkan dan kemudian mereka akan menyesal atas apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang yang tidak beriman, yang pertama dia kufur, tidak menisbatkan apa yang mereka miliki kepada Allah. Yang kedua, dengan cara menginfakkan di jalan yang tidak benar, ya, tidak menginfakkannya kepada ketaatan. Bahkan dia akan menginfakkan harta tersebut kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, dalam kondisi sabar. Demikian juga manusia bisa kita bagi menjadi dua golongan. Orang mukmin tadi disebutkan dalam hadis, dia akan bersabar. Yang kedua, orang yang tidak beriman, dia tidak akan bersabar, tidak akan bisa bersabar. Bahkan dia akan menyalahkan takdir, dia akan menyalahkan Allah SWT. Ini ciri-ciri orang yang imannya ya tidak beriman. Bahkan orang yang tidak beriman, dia akan menggerutu, mencela takdir, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, ketika ada salah seorang di antara kabilah mereka yang meninggal, maka mereka pun akan melakukan niyahah, yaitu dengan menyobek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, melemparkan debu di atas kepalanya dan sebagainya. Ini tidak boleh dalam Islam. Jadi mereka ketika mendapatkan musibah apa? Mereka tidak akan bersabar. Bahkan mereka akan mencela takdir Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, di dalam hadis ini di antara faidah yang bisa kita ambil bahwasanya dua sifat ini adalah sifat seorang mukmin, yaitu sifat syukur dan sabar. Ini adalah sifat seorang mukmin. Mana yang lebih afdal? Orang yang bersyukur atau orang yang bersabar? Ini pembahasan ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Mana yang lebih afdal antara orang yang
syukur atau orang yang sabar? Orang yang syukur itu biasanya orang kaya atau orang yang bahagia, syukur. Orang yang sabar biasanya orang yang menderita. Ini mana yang lebih afdal? Apakah orang yang bersyukur atau orang yang bersabar? Maka kita katakan di sini ada dua kondisi. Kalau pas waktunya adalah waktu untuk bersyukur, maka yang lebih afdal adalah bersyukur. Dalam kondisi kita mendapatkan nikmat, baik berupa harta, keluarga, anak cucu keturunan, dalam kondisi kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, maka sikap yang paling tepat adalah syukur. Karena dengan syukur itu Allah akan menambah kenikmatan kita. Allah akan menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dalam kondisi yang lain, ketika suatu ketika kita mendapatkan musibah, ya, entah itu dari segi harta kita habis, dicuri orang, bencana alam, bangkrut, entah itu dari keluarga, ada keluarga yang meninggal, orang tua, ayah, ibu, anak kita, adik kita, kakak kita, kerabat kita, ada yang meninggal dan kita merasa susah, bersedih, maka dalam kondisi ini yang paling tepat adalah sabar. Dan orang mukmin itu berada di antara dua sifat ini. Kadangkala dia syukur, kadangkala dia bersabar. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana khairan lahu. Maka ketika dia bersyukur itulah sikap yang tepat dan itu baik untuk dirinya, dan ketika dia bersabar maka itulah sikap yang tepat dan itu baik untuk dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid ibnu Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Zaid Usamah bin Zaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usama itu putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah pernah diangkat anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Harithah itu pada awalnya adalah budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian oleh Khadijah radhiyallahu anha dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibebaskan. Jadi dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diangkat menjadi anak ketika masih di Mekah. Makanya dikatakan Zaid bin Muhammad. Di awal-awal dikatakan Zaid bin Muhammad. Setelah datang Islam, kemudian Islam membatalkan yang namanya anak angkat. Ya, maka Zaid ini disebut Zaid bin Harithah. Dan Zaid ini dibatalkan, hukum anak angkat itu dibatalkan. Jadi nasabkanlah anak tersebut kepada ayahnya, kalau tidak maka dia adalah saudaramu dari kaum muslimin. Zaid bin Harithah putranya tadi Usamah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani qad ihtudira fashhadna. Sesungguhnya anakku sedang sekarat. Maka datanglah. Fa arsala yuqri'us salam fayaqul inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang, namun mengutus seseorang atau mengatakan kepada utusan tadi untuk mengatakan innalillahi ma akhad, sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, walahu ma a'ta, dan miliknya lah apa yang Allah beri, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan. Fal tasbir wal tahtasib, maka sabarlah dan ihtisablah. Jadi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Kemudian putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengutus utusan lagi dan bersumpah supaya Rasulullah SAW datang. Faqama wa ma'ahu Sa'd ibn Ubadah wa Mu'ad ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah pun datang bersama para sahabatnya. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Kemudian disodorkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sekarat ini
fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafasuhu taqaqqa'u. Kemudian Rasulullah SAW pun menggendongnya, ya, diletakkan di hijr Rasulullah SAW, jadi digendong oleh Rasulullah SAW, dan nafas anak itu tersengal-sengal, jadi seperti orang yang sekarat. Fafadat ainahu, maka Rasulullah SAW pun meneteskan air matanya. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha? Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini? Kenapa engkau meneteskan air mata? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Sesungguhnya air mata ini adalah rahmat. Jadi air mata ini adalah tanda kasih sayang yang Allah jadikan pada setiap hambanya. Jadi fitrahnya manusia itu sayang, ada rasa sayang, mencintai. Ini fitrah. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi. Di dalam riwayat yang lain, ya, ini adalah rahmat yang Allah berikan di hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ya, memang ada orang-orang yang mana tidak punya rahmat dalam hatinya. Dari riwayat yang kedua ini, seolah-olah ada beberapa orang yang di dalam hatinya memang mafi rahmat, tidak ada rahmat sama sekali. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan sesungguhnya Allah merahmati, menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar tentang kematian anaknya, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahsasib. Ini doa ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menguatkan hati ibunya, yaitu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang anaknya sekarat ini. Dan itu disunahkan kita mengucapkannya untuk takziah. Jadi orang-orang yang mana ditinggal wafat oleh keluarganya, kita takziah dengan mengucapkan doa ini. Innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir. Hendaklah engkau sabar wal tahtasib. Dan dari doa ini kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan sabar. Ya, karena kita tahu bahwasanya segala sesuatu ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah engkau bersabar. Jadi yang pertama bersabar, yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu adalah mengharapkan pahala dari sabar. Jadi tidak cukup dengan sabar saja, namun juga ihtisab. Artinya mengharapkan pahala dari apa yang menimpanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini di antara faedahnya bahwasanya rahmat itu yang memang Allah jadikan kepada hamba-hambanya, dan dengan rahmat itulah kita saling mengasihi, dan Allah mengasihi, menyayangi orang-orang yang mengasihi makhluknya. Oleh karena itu ya kita, apalagi sama muslim, ya jangan keras-keras, jangan kasar-kasar sama muslim. Ukhuwah imaniyahnya ini, hakul muslim alal muslimnya di mana? Dan Allah merahmati orang-orang yang perahmat, orang-orang yang sayang terhadap sesamanya, apalagi kalau dia adalah sesama muslim. Mungkin itu yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah dan manfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, barangkali ada yang ditanyakan. Nah, sesi tanya jawab, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Nah. Terima kasih. Apa yang tadi disampaikan Ustaz, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Ustaz, yang berkaitan dengan sabar dan sholat itu sebagai norma. Terima kasih. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai norma. Terima kasih. Baik. Allah SWT berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan juga salat. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi salat dan sabar ini dua-duanya disifati dalam hadis yang telah kita sebutkan dengan cahaya. As-salatu nurun was-sabru diya. Jadi salat itu adalah cahaya dan sabar adalah cahaya juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan salatnya seorang hamba ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salatnya seorang hamba menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini adalah afdalul a'mal badaniyah. Jadi amal badan yang paling afdal. Bahkan dia adalah rukun kedua ya setelah tasyahud. Artinya ketika seorang menjaga salatnya maka dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini adalah perkara yang mana apabila salat itu baik, maka semua perkara yang lain akan baik. Apabila salatnya ini hancur berantakan, maka perkara yang lain akan hancur berantakan. Jadi awwalu ma yuhasabu bil abdus shalah. Idza salahat salaha al amalu kullu. Yang pertama kali dilihat amalan dari hamba ini adalah salat. Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Yang dimaksud di sini adalah salat apa? Memperbanyak salat-salat nafilah. Makanya ada seorang sahabat ya yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sal, minta." Artinya minta kepadaku, minta apa? Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, yakni aku ingin bersamamu di surga." Maka Rasulullah mengatakan, "Awa ghaira dzalika?" Minta selain itu. Enggak ya Rasulullah, aku minta supaya aku bersamamu di surga, jadi tetanggamu di surga. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantu aku ya untuk bisa mewujudkan keinginanmu ini dengan apa? Dengan memperbanyak salat. Makanya memang minta tolong kepada Allah adalah dengan salat, memperbanyak salat. Yang dimaksud di sini adalah apa? Salat nafilah. Ya, setelah salat fardu kemudian kita memperbanyak salat nafilah. Demikian juga dengan kesabaran, karena sabaran itu adalah cahaya. Dan sabar itu dengan atau dalam 3 kondisi: sabar di atas ketaatan terhadap maksiat, dan juga sabar ketika ditimpa musibah. Dan itu kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.